Selamat datang teman-teman kembali di kelas feature. Kali ini kita akan membahas tentang mencari dan meliput berita. Tapi sebelum kita membahas tentang bagaimana meliput berita, kita akan membahas terlebih dahulu sumber-sumber berita. Jadi bagaimana sebenarnya berita itu diperoleh pertama kali. Jadi berita itu bisa diperoleh melalui meeting dan berita itu bisa diperoleh melalui hunting. Jadi meeting di sini maksudnya bagaimana? Meeting ini berita tersebut sebelum berita itu didapatkan maka diduga dulu melalui meeting. Biasanya ada rapat-rapat yang diselenggarakan sore atau malam hari ya oleh beberapa redaktur. Nah, di sini nanti akan ada usulan liputan yang dinyatakan dalam lembaran proyeksi yang telah tersedia. Jadi di sini nanti feature itu biasanya masuk ke dalam tahapan meeting. Jadi bukan berita yang dihunting, tapi berita yang memang direncanakan. Kita mau membahas tentang siapa atau tentang apa gitu. Nah, biasanya sih sebenarnya rapat proyeksi ini diselenggarakan rutin ya dan berpijak kepada 3 asumsi dasar. Yang pertama, berita diduga yang baik hanya bisa diperoleh melalui persiapan yang baik gitu. Jadi berita itu sebaik-baiknya berita adalah berita yang direncanakan peliputannya, nggak lihat nanti saja gitu. Tapi memang dirunut prosesnya gitu sehingga kita bisa mendapatkan berita tersebut gitu. Nah, disinilah yang diperlukan sikap kreatif dari seorang jurnalis, sikap produktif, bagaimana pada akhirnya mereka bisa menemukan berita-berita gitu ya dalam kehidupan keseharian yang itu punya nilai gitu di masyarakat dan masyarakat itu senang untuk membacanya. Terus kenapa sih kita juga harus mengadakan meeting gitu ya? Masyarakat kita kan semakin dinamis nih sebenarnya dan kritis gitu. Ini kan dampak dari reformasi dan teknologi gitu. Jadi partisipasi masyarakat kan semakin meningkat. Nah, biasanya di sini tuh ada riset-riset tertentu yang disampaikan oleh redaktur gitu sehingga kita misalnya nih kalau kita mengkaji tentang Freeport gitu akan lebih besar nih pengaruhnya ke masyarakat. Ayo kita cari berita tentang Freeport. Nah, gitu. Terus ada lagi media massa itu ya, asumsinya itu adalah media massa sebagai industri jasa komunikasi dan informasi pada hari ini ya dihadapkan pola kepada kompetisi yang ketat dan keras gitu. Jadi kalau misalnya kita hanya ya udah berlalu begitu saja sebagai seorang jurnalis, kita nggak akan bisa bertahan. Apalagi dengan adanya zaman search engine optimize ini ya bagi jurnalis itu. Jadi teman-teman benar-benar harus menciptakan satu berita ya, melahirkan berita-berita dan tulisan-tulisan yang memang itu beda dengan media lain gitu, tapi memang dibutuhkan dan proses itu tidak langsung jadi tek gitu aja, enggak, tapi proses itu lahir dari sebuah perencanaan yang kemudian dikemukakan dalam rapat redaktur ya. Nah, ada juga berita itu diperoleh melalui hunting ya. Jadi hunting itu sifatnya tidak terduga, tiba-tiba atau tidak direncanakan sebelumnya. Contoh kasus yang kemarin yang terbaru itu adalah teroris yang di Makassar ya. Teroris yang di Makassar itu kan tiba-tiba. Nah, yang paling cepat yang ada di sana adalah wartawan ya sebenarnya. Nah, wartawan ini yang kemudian memberitakan. Atau misalnya pada kasus tsunami Aceh tuh kita ambil contoh Najwa Shihab ya. Najwa Shihab itu beliau sudah ada di Aceh pada saat itu. Beliau langsung jadi yang terdepan melaporkan berapa orang yang terkena dan segala macam. Nah, itu sebenarnya proses hunting. Dan hunting itu hunting itu memang butuh insting dari seorang jurnalis dan itu memang harus diasah terus menerus. Tapi nggak cuman berita ini ya, nggak cuman kejadian
fenomenal seperti itu, banyak hal lah sebenarnya ya. Terus kita nanti sekarang kita akan bahas bagaimana mengenali sumber berita. Yang pertama itu sumber berita formal. Sumber berita formal itu adalah yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pemerintahan sebenarnya, seperti kantor sekretariat negara, kantor bupati, kantor gubernur, wali kota, kantor polisi, kejaksaan, pengadilan, ruang sidang DPR, dan para pejabat itu sendiri ya, dan para pejabatnya mulai dari presiden sampai ketua kades lah gitu. Nah, biasanya wartawan itu lebih banyak menghabiskan waktunya itu mengikuti dan mendekati para pejabat sumber berita ya. Karena memang kan berita itu harus satu yang penting. Nah, negara dan pemerintahan itu kan satu hal yang penting, sehingga banyak wartawan yang menghabiskan waktunya di sana. Nah, ada lagi sumber berita itu yang informal, tidak resmi, yaitu berita yang diperoleh dari anggota masyarakat atau tokoh masyarakat, para ilmuwan, para teknisi, peneliti lapangan gitu. Jadi sumber berita itu sangat berbeda ya, sangat berbeda gitu. Ada yang resmi, ada yang tidak resmi. Yang resmi tadi adalah pejabat-pejabat beserta dengan gedung-gedungnya. Kalau tidak resmi itu adalah orang-orang yang selain orang-orang yang menjabat tersebut. Nah, ada lagi sumber berita berdasarkan materi isinya ya. Jadi kita itu mengambil berita ya, ke siapa, ke apa ya. Misalnya gini, ada RUU yang baru kemarin gitu. Nah, kita kan nggak nanya orang RUU itu, tapi kita membaca RUU itu. Nah, itulah yang disebut dengan paper trail. Jadi bahan atau sumber berita kita itu tertulis dan tercetak gitu. Nah, biasanya yang seperti ini contohnya adalah keputusan hakim, RUU, terus tuh MOU antar negara. Nah, biasanya ya ada wartawan yang memang dia mengupayakan sampai punya link ke dalam lah gitu, dan bisa dapat cetakan pertamanya. Nah, itu paper trail ya. Terus ada lagi electronic trail. Kalau elektronik itu ya, kalau sekarang banyak banget ya, jadi menjadi sumber beritanya itu adalah elektronik. Bisa jadi sumber beritanya adalah berita lain ya. Kalau yang ini kan berarti paper maksud di sini adalah memang kertas tercetak gitu. Nah, memang dokumen yang tercetak. Kalau di sini tuh ada yang menjadikan video sebagai sumbernya, ada yang menjadikan audio sebagai sumbernya gitu, yang itu tersimpan dalam elektronik. Dan yang terakhir ini yang paling sering digunakan adalah materi dari sumber berita itu didapatkan dari orang ya sebenarnya. Jadi kita bisa lihat bahwa sumber berita itu tidak hanya orang gitu, bisa jadi benda. Yang penting ya, apa saja yang bisa dijadikan bahan atau rujukan informasi bagi reporter atau wartawan, itulah yang dinamakan sumber berita. Yang penting dia bisa merujuk gitu. Nah, wartawan itu pada akhirnya dituntut punya kemampuan untuk menjelajah lingkungannya, orang banyak yang beraneka ragam coraknya, kepentingannya, perhatiannya, dan untuk mencari bahan berita gitu. Nah, jadi kita nggak terpatok pada perkataan orang saja, tapi nanti kita harus mencari bukti secara paper trailnya, secara elektroniknya bagaimana gitu. Seperti yang kemarin apakah terpusat pada satu orang saja? Tidak, bisa jadi kepada yang lain. Kita kan melakukan observasi, kita melakukan pustakaan, melihat apakah ini benar yang disampaikan. Kan kita harus melakukan check and balance. Jadi disinilah jurnalis itu kenapa harus super lincah, pandai bergaul, mudah menyesuaikan diri, terbuka, jujur, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi nggak puas gitu ketika misalnya si A mengatakan ini, ya teman-teman harus melakukan recheck kembali gitu ya. Nah,
Terus kemudian mungkin ini hanya selintas ya saya bahas kedudukan dan kredibilitas sumber berita. Nah, jadi seorang wartawan itu harus senantiasa mengembangkan sikap kritisnya karena tidak setiap sumber berita dan bahan berita dapat dijadikan berita, ya. Jadi tidak setiap sumber berita itu dan bahan berita tidak selamanya gitu bisa menjadi berita, ya. Nah, ini ada dua pasal ya, pasal 3 dan pasal 5 dalam Kode Etik Jurnalistik yang bisa teman-teman baca. Sebenarnya ini hanya berupa lampiran ya, jadi hanya sekedar dibaca untuk menambah wawasan saja. Nanti teman-teman di semester depan akan mempelajari tentang Kode Etik Jurnalistik. Dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 3 ini ya, ada pasal yang menyatakan bahwa wartawan Indonesia menempuh jalan dan cara yang jujur untuk memperoleh bahan-bahan berita dan tulisan dengan selalu menyertakan identitasnya sebagai wartawan apabila sedang melakukan tugas peliputan, ya. Wartawan Indonesia meneliti kebenaran suatu berita atau keterangan sebelum menyiarkannya dengan tujuan memperhatikan kredibilitas sumber berita yang bersangkutan. Jadi harus ada recheck kembali, benar nggak sih gitu sebelum berita itu dinaikkan. Terus dalam menyusun suatu berita, wartawan Indonesia membedakan kejadian, fakta, dan pendapat, opini sehingga tidak mencampur baurkan fakta dan opini tersebut. Nah, ini yang seperti yang sudah saya katakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa views dan news itu sangat berbeda gitu. Di news ya, di news khususnya strike news, feature, ya, in-depth reporting dan kawan-kawannya itu, sekali lagi kita tidak boleh mencampur baurkan fakta dan opini. Untuk news semuanya adalah fakta, tidak boleh ada opini. Nah, pasal 3 juga membahas tentang kepala berita harus mencerminkan isi berita. Jadi disinilah pembeda antara teman-teman sebagai jurnalis dengan orang yang menjadi content creator atau misalnya kontributor yang tidak berbasic dari tidak memahami kaidah jurnalistik gitu. Kan banyak membuat judul bombastis dan lead yang bombastis gitu, tapi tidak ada korelasi lead tersebut dengan isinya. Nah, terus dalam tulisan yang memuat suatu kejadian, wartawan Indonesia harus berusaha bersikap objektif, jujur, dan sportif berdasarkan kebebasan yang bertanggung jawab dan menghindarkan diri dari cara-cara penulisan bersifat pelanggaran kehidupan pribadi, ya, sensasional, immoral, dan melanggar kesusilaan. Jadi sensasional, immoral tuh nggak boleh teman-teman ya. Makanya wartawan ya, profesi jurnalis dengan jurnalis infotainment katanya ya, itu tuh berbeda sekali ya. Nanti kita akan bahas di WA group. Penyiaran berita atau tulisan yang berisi tuduhan yang tidak mendasar, desas-desus, hasutan yang dapat membahayakan keselamatan bangsa dan negara, fitnahan, pemutarbalikan suatu kejadian merupakan pelanggaran berat dalam profesi jurnalistik. Lagi-lagi ini kita berbahas tentang opini ya. Sebenarnya kita tidak boleh menyebarkan desas-desus atau hasutan yang membahayakan pertahanan NKRI, teman-teman. Terus masih di pasal 3, pemberitaan tentang jalannya pemeriksaan perkara pidana dalam sidang-sidang pengadilan harus dijauhi oleh prinsip praduga tak bersalah. Jadi seseorang tidak boleh kita bilang terdakwa belum, dia masih berstatus tersangka gitu. Nah, ketika kemudian hakim sudah mengatakan oh dia tersangka, dia terdakwa gitu, nah baru kita bisa mengatakan beliau sudah menjadi terdakwa. Terus penyiaran nama secara lengkap, identitas, gambar di seorang tersangka dilakukan dengan penuh kebijaksanaan. Makanya kita sering melihat misalnya pelaku korupsi Nazarudin Samsudin, kan nggak disebutin Nazarudin Samsudinnya, tapi NS gitu. Nah, untuk menghindari jadi menghindari terkenanya pasal-pasal tentang kode etik lah gitu. Terus untuk anak-anak itu tidak boleh di shoot kameranya gitu ya, wajahnya harus diblurkan gitu. Terus pasal kelima, wartawan Indonesia menghargai dan melindungi kedudukan sumber berita yang tidak bersedia disebut namanya.
ada memang gitu. Jadi sumber berita itu karena dia tidak ingin namanya terbawa-bawa biasanya tidak menyebutkan. Nah, cuman ketika dia tidak menyebutkan sumber itu gitu, maka tanggung jawab itu berada pada wartawan dan penerbit pers gitu. Kan bisa saja orang beropini, oh itu mah hoax gitu, oh itu mah cuman opini dari wartawan yang sengaja menggiring kita kayak bla 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 gitu. Nah, terus keterangan-keterangan yang diberikan secara off the record tidak disiarkan, kecuali apabila wartawan yang bersangkutan secara nyata dapat membuktikan bahwa ia sebelumnya memiliki keterangan-keterangan kemudian ternyata diberikan secara off the record gitu. Jadi keterangan-keterangan yang diberikan secara off the record. Jika wartawan tidak ingin terikat pada keterangan yang akan diberikan dalam satu pertemuan secara off the record, nah mending gak usah hadir aja. Ya. Wartawan Indonesia dengan jujur menyebutkan sumbernya dalam mengutip berita, gambar, tulisan suatu penerbitan pers baik terbit di dalam maupun luar negeri. Nah, ini sering terjadi loh teman-teman. Kemarin saya mendapat satu cerita ya dari teman. Jadi ada satu foto yang dimiliki Kumparan gitu ya, kemudian dikutip oleh salah satu jurnalis tanpa menyertakan sumbernya misalnya Kumparan kan ya. Nah, itu kalau misalnya teman-teman tidak menyertakan, maka teman-teman dikenai pasal plagiarisme, dan itu bayarannya lumayan, bisa sampai puluhan juta gitu. Jadi sangat berharga sekali ya. Terus penerimaan imbalan atau suatu janji untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan suatu berita, gambar atau tulisan yang dapat menguntungkan atau merugikan orang, satu golongan atau suatu pihak dilarang sama sekali. Jadi kalau disebutnya itu ada wartawan amplop ya zaman dahulu. Kalau sekarang mungkin wartawan transfer. Jadi tidak boleh gitu kita menerima imbalan ya untuk menyiarkan suatu berita, tolong dong liput ini gitu. Ya nggak bisa. Kalau kita seorang jurnalis, kecuali itu letaknya di editorial, itu beda lagi ya. Tapi ketika kita seorang jurnalis yang ingin memberitakan news gitu, itu tidak boleh yang namanya menerima imbalan. Oke, mungkin segitu aja. Nanti kita akan sambung ke teknik wawancara berita. Terima kasih sudah menyaksikan.